sampaikan. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri selaku host yang menyiapkan ini ruangan. Saya Acep Suargana, tugasnya di SMP 4 Langkap Lancar. Kemudian nanti dibantu oleh Pak Absori, ini senior saya. Beliau bertugas di SMP 1 Pada Herang. Nanti dipandu oleh Pak Absori sebagai moderator. Kemudian nanti pemaparan materi insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ardi Febriansyah. Beliau bertugas SMP 1 Pada Herang. Jadi temenan Pak Ardi sama Pak Absori mah, kalau saya mah jauh. Nah itu yang pertama, jadi saya perkenalkan dulu beliau-beliau ini, senior-senior saya. Nah, alhamdulillah ya, persiapan walaupun cek bahasa Sunda papetor lah sampai diajar itu nyiapkan room, nyiapkan materi pun agak belepotan gitu Kak. Jadi sebelumnya kami mohon maaf, tidak akan panjang lebar yang akan saya bahas. Terus selanjutnya saya persilahkan ini ruangan kepada Pak Absori. Silakan Pak Absori, Angga Kapayun, Andu ya acara. Mengapa? Wabi di mute. Cek ayah. Cek nanti ayah. Cek suara. Ayah Pak. Ayah. Ayah. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para peserta yang hadir ke room yang sudah disediakan oleh kelompok kami dari wilayah 13 Kabupaten Pangandaran. Lebih khusus lagi yang ditampilkan ini adalah room dari kelompok A. Kelompok A ini terdiri dari saya sendiri, Absori, Pak Ardi, dan Pak Asep. Ketiganya bertugas untuk mempraktekkan apa yang diberikan oleh para narasumber dan didampingi oleh instruktur di wilayah 13 ini. Terima kasih saya ucapkan pada instruktur yang telah membimbing kami sehingga bisa melaksanakan mengikuti diklat atau VCT ini dengan saat ini sampai pada melaksanakan tugas mulai dari membuat player dan lain sebagainya, dan nanti hasil dari praktek ini akan dikirimkan sebagai bukti bahwa kami ini telah menyelesaikan tugas VCT dengan harapan kami merasa bangga dan puas mengikuti ini dan semoga bermanfaat untuk menunjang terhadap pekerjaan sebagai pendidik dengan keadaan atau zaman sekarang, yaitu dengan adanya perkembangan IT yang begitu cepat, sehingga jangan sampai guru tertinggal ilmu pengetahuan tentang IT-nya oleh para siswa. Untuk mempercepat apa yang akan dipaparkan oleh presenter, di sini saya akan membuka atau membacakan beberapa acara. Yang pertama, pemaparan materi oleh presenter. Yang kedua, tanya jawab atau berbagi pengalaman tentang apa yang akan diulas atau dibahas oleh
presenter, yaitu topik dalam hal ini, meeting ini menginstal ulang komputer dengan bermodalkan flash disk. Tentunya mungkin flash disk-nya berisi software yang berupa operating system untuk mengoperasikan alat, yaitu komputer. Lebih jelasnya nanti akan dipaparkan oleh presenter. Kemudian setelah selesai pemaparan, tadi ada tanya jawab, maka akan ada kesimpulan oleh presenter, yaitu Pak Ardi Febriansyah dari SMP Negeri 1 Padahera. Untuk mempercepat waktu, kami persilahkan pada presenter untuk menyampaikan materi pada kegiatan ini. Kami persilahkan untuk pada Pak Ardi untuk menyampaikan materi dalam meeting kegiatan ini. Terima kasih. Kami berikan room ini kepada Pak Ardi. Silakan Pak Ardi. Cek. Ada suaranya? Mohon mangga Pak Ardi dilajeng penjelasan materi. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur maka kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah dalam kesempatan kali ini, dalam VCT ini, dalam video konferensi ini, kita dapat berbagi ilmu, berbagi pengalaman, khususnya bagi saya yang masih awam ya, dan kebetulan ada pengalaman sedikit dulu ketika pernah menjadi pegawai warnet. Tak lupa salawat beserta salam mari kita sanjung sajikan pada baginda kita, yakni Habibana Nabiyana Muhammad SAW, yang mana alhamdulillah dengan perjuangannya hingga kita bisa menjalankan ibadah hingga sampai saat ini, menjalankan syariat Islam. Baiklah, tidak banyak untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja. Saya akan berbagi pengalaman ya, yaitu ketika dulu pernah bekerja menjadi seorang pegawai warnet, yang mana salah satunya yaitu yang saya akan sharing pengalaman itu ketika menginstal ulang komputer. Dan pada kesempatan ini yang akan saya bahas yaitu menginstal ulang komputer dengan flash disk. Berbicara tentang menginstal ulang, tentunya seperti yang telah kita ketahui bahwa OS itu atau operation system itu sangat banyak macamnya ya. Ada Windows yang dimiliki oleh perusahaan Microsoft, ada Linux, ada Android yang dimiliki oleh Google ya, ada juga Macintosh atau Mac atau Apple ya, miliknya iPhone sepertilah, dan sebagainya. Nah, dalam kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai operation system Windows ya. Nah, perusahaan Microsoft ini menciptakan operation system yang bernama Windows dalam jangka waktu yang lama ini. Sampai saat ini sudah meliris banyak sekali versi ya, dimulai dari Windows XP, ada Windows Vista, Windows 7, Windows 8 atau 8, dan terakhir kita ketahui yaitu Windows 10 atau Windows 10 ya.
Tentunya dari versi-versi tersebut banyak sekali perubahan, tampilan, dan fitur-fiturnya. Dan untuk kesempatan kali ini lebih spesifik lagi ya, sebetulnya sama aja ya, cara kerjanya penginstalan itu dari semua versi Windows itu mirip atau sama ya. Bisa dikatakan sama lah caranya. Mau itu Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ataupun Windows 10 ini. Tentunya dari kesekian versi Microsoft Windows ini ada kekurangan dan kelebihannya ya. Dan kebetulan yang terakhir ini yang Windows 10 mungkin adalah penyempurnaan dari Windows sebelumnya. Dan beberapa alasan ya yang membuat kita harus menginstal ulang. Adapun diantaranya apabila terkena virus atau error ya, biasanya kita memutuskan untuk menginstal ulang karena sudah terlalu parah, misalkan tidak sistemnya ya, khususnya maksud di sini error di sini sistem artinya cuman softwarenya aja yang mengharuskan kita menginstal ulang. Kalau misalkan yang errornya sudah jelas itu hardware atau perangkat keras dari komputernya tersebut, itu tentu saja yang bisa membetulkannya teknisi yang memiliki spare part-nya juga. Atau sebetulnya kita juga bisa, cuman dengan keterbatasan ilmu takutnya malah menjadi parah ya. Nah, ini saya khususkan yaitu errornya itu dari segi software, entah itu karena kebanyakan aplikasi atau seringkali karena kita terkoneksi dengan internet, kita sembarang klik sehingga terinstall aplikasi yang aneh-aneh ataupun yang tidak kita perlukan, sehingga aplikasi tersebut dapat menjadi celah bagi datangnya virus ya. Yang kedua, nge-lag atau nge-hang. Biasanya kalau terutama ya komputer yang ini yang terkoneksi dengan internet itu seringkali nge-hang itu karena kebanyakan sistem cache namanya. Cache itu bekas kita membuka-buka aplikasi itu akan meninggalkan cache atau file system yang lama-kelamaan akan menjadi semakin banyak sehingga sistem menjadi berat ya. Yang selanjutnya laptop baru atau yang non OS. Nah, ini kadang-kala kita karena ada perbedaan dari segi harga, yang mana kalau sudah terinstall OS dengan yang belum terinstall itu ada bedanya. Nah, kemudian kita belinya yang non OS, artinya masih kosong, belum terinstall operation system di dalamnya. Nah, itu bisa kita sendiri nanti bermodalkan prestis bagaimana caranya. Yang kemudian upgrade OS atau ini nih ya, kita yang tadinya menggunakan Windows 7 atau Windows 8 ingin upgrade ke Windows 10 dan sebagainya. Kemudian selanjutnya cara menginstal laptop itu sebetulnya banyak cara juga. Yang paling umum yaitu menggunakan CD ya atau DVD, yang mana ini biasanya dijual ya, yang resminya ada dijual dengan resmi yaitu dalam bentuk CD atau DVD. Tentunya harganya juga menyesuaikan ya, yang ori itu tentu lebih mahal ya. Nah, kemudian menggunakan flash disk ya, yang akan saya sampaikan ini menggunakan flash disk ini. Kemudian ada juga yang namanya menggunakan backup ya atau Ghost. Itu aplikasi dari vendor namanya Norton Ghost itu atau Acronis Backup. Nah, kalau yang ini sistemnya yaitu mengcopy dari sistem yang sudah berjalan, di-copy semuanya kemudian dipindahkan ke komputer kita itu tanpa harus menginstal dari awal. Jadi sekaligus semua sistem tercopy semuanya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menginstal banyak PC dengan isinya yang sama.
artinya aplikasi-aplikasi di dalamnya sama dengan waktu yang singkat dapat di-copy ya seluruhnya, termasuk isi di dalamnya itu di backup. Tentunya ini kapasitasnya juga besar ya, dan sebagainya. Langsung aja kita ke langkah-langkahnya yang harus kita persiapkan dalam rangka menginstal laptop dengan bermodal flash disk ini. Tentunya yang pertama ada dua jenis ya. Yang pertama hardware-nya itu yang kita harus memiliki flash disk dan tentu saja laptop yang akan kita install ya. Yang kedua dalam bentuk software atau filenya, yaitu kita membutuhkan aplikasi yang namanya sebelum aplikasinya kita juga harus memiliki file Windows ya, yang biasanya dengan extension ISO atau ISO ya. Ini ukurannya bervariasi ya. Kalau tergantung isi dari file ISO tersebut. Banyak beberapa versinya, ada yang satu versi aja di dalamnya. Terdapat misalkan Windows 10 32 bit, itu saja misalkan, tentu saja akan lebih kecil ukurannya. Ada juga yang mencakup di dalamnya banyak versi, ada yang 32 bit, 64 bit, atau Windows 10 profesional, dan macam-macamnya di dalamnya bisa dipilih. Tentunya itu ukurannya akan lebih besar. Yang kedua, aplikasi yang namanya Universal USB Installer. Ini adalah alat agar kita bisa mengkonversi file dari ISO ke flash disk ini. Yang selanjutnya, kalau sudah terinstall, tentu saja diperlukan yang namanya driver laptop, driver komputer tersebut ya. Itu sebagai pelengkap. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat bootable flash disk-nya. Maksud bootable di sini adalah bagaimana caranya agar flash disk kita itu menjalankan operasi penginstalan OS-nya ini dalam posisi booting ya. Artinya ketika kita menyalakan komputer langsung menjalankan operasi penginstalan Windows, karena dalam penginstalan ini berjalan di luar operation system itu sendiri. Artinya kita akan menghapus sistem yang lama dan menggantinya dengan operation system yang baru ya. Gunakan aplikasi Universal USB. Ini adanya dapat kita download di www.pendrivelinux.com ya. Di situ ada namanya Universal USB Installer. Ini tidak perlu penginstalan ya, karena portable, jadi dapat kita jalankan file ini tanpa menginstalnya. Ketika file itu sudah kita double klik, akan muncul seperti ini. Agree ya, biasa ada perjanjian di situ. Yang selanjutnya tampilannya nomor 2 ini. Di sini kita pilih operation system yang akan kita install itu OS-nya apa. Ada di situ Windows 10 installer. Nah, ini yang banyak ini ke atas ini sama ya, operation system juga, OS juga. Namun kebanyakan ini dari versi Linux ya. Kalau yang Windows ini di sini Windows to Go installer. Ada di situ, ada Windows to Go, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan ada Windows 10. Pilih yang nomor Windows 10. Nah, setelah itu ketika sudah memilih Windows 10, kemudian
kita disuruh memasukkan file ISO-nya. Jadi ketika klik browse di sini kita disuruh mencari file ISO tadi, OS ya. Ini ukurannya tidak muncul. Ukurannya 3. Oh ya, sebagai informasi minimal flash disk yang harus kita siapkan itu sekitar 4 GB ya. Tergantung file ISO yang akan kita install nanti. Biasanya lebih dari 2 GB, jadi disarankan 4 GB ke atas. Nah, setelah kita memilih file ISO, kemudian kita disuruh memilih flash disk yang akan kita jadikan flash disk bootable OS. Nah, ini daftarnya akan muncul. Pilih flash disk yang akan kita gunakan untuk jadi OS. Kemudian pilih script. Ya. Ketika kita pilih script di situ, apakah flash disk ini akan dipotong atau cuma ditimpa saja. Disarankan ya agar tidak digunakan untuk menyimpan data dulu. Bagusnya sih disarankan untuk format aja ya. Artinya dikhususkan untuk penginstalan ini. Nah, angka selanjutnya akan muncul progress screen, proses pengkopian file dari yang tadinya file ISO ke flash disk kita. Kemudian kalau sudah selesai, klik close. Selamat, sekarang flash disk Anda sudah bootable Windows 10 ya. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menyeting BIOS PC atau laptop kita. Ini tujuannya agar di mana PC atau laptop kita membaca pertama kali itu tidak ke hard disk tetapi ke flash disk yang ada OS-nya ini. Jadi di sini ada pengaturannya. Tapi sebetulnya BIOS setiap laptop itu berbeda-beda ya. Tapi secara umum seperti inilah ya. Jadi ketika masuk BIOS, pilih menu boot. Di situ ada pilih boot pertama itu flash disk ya. USB. Boot yang pertama itu USB. Ini menunya, kalau ini kan harus ke menu hard drive dulu. Kemudian ada pilihan booting di situ. Di situ ada CD, ada hard disk, ada USB. Tapi tempatkan USB itu di urutan pertama. Kemudian save dan exit. Nah, ketika exit disarankan untuk sebelum memulai penginstalan ini seperti biasa disarankan mengecek dulu data khususnya yang ada di C ya, di drive C yang ada di sistem seperti My Document, Download, My Video atau My Music, My Picture dan sebagainya. Kalau barangkali ada file penting di situ, jadi harus dipindahkan dulu. Kalau sudah selesai, sudah siap, baru ini jalankan. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi ketika sudah yes, ini otomatis akan restart sendiri dan mulai penginstalan. Kemudian hubungkan flash disk yang sudah bootable tadi. Kemudian biasanya akan muncul tulisan seperti ini, flash NK to boot from CD of DVD. Ini terbacanya seperti CD padahal flash disk ini. Tinggal klik. Di sebagian kasus tidak muncul seperti ini ya. Langsung aja muncul tulisan Windows seperti ini, install. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita sudah mulai menginstal Windows-nya. Nah, kemudian klik aja. Di sini ada pilihan juga, sebetulnya ada repair your computer. Barangkali emang tadinya sudah Windows 10, cuma ada beberapa
Misalkan mungkin file yang hilang bisa di menu refile, tapi kita khususkan aja untuk menginstal ulang dari awal. Klik aja install now, nanti akan muncul pilihan bahasa. Seperti biasa, pilihlah bahasa yang sesuai kita inginkan. Yang selanjutnya akan muncul biasa ini apa, perjanjian lagi seperti ini. Klik di sini accept ya, kemudian next. Sudah next, di sini ada pilihan lagi ya, ada di upgrade atau membiarkan file yang di sistem kita dulu itu aman, yang di upgrade itu OS-nya aja, tetapi ini akan menyisakan file yang besar yang tidak bisa kita gunakan nantinya. Dikhawatirkan partisi C itu menjadi penuh ya, karena sistem yang pertama tidak dihapus, kemudian ditambah sistem yang baru kita install yang kedua, itu tentu saja akan penuh ya di C-nya itu. Maka kita pilih saja yang kedua, custom install window only advanced ya. Ini memang disarankan untuk yang sudah paham. Yang selanjutnya pemilihan di mana OS kita itu diinstal. Tentu saja di drive C ya, yang sudah kita ketahui ya, biasa untuk sistem itu biasanya di drive C. Di sini ada sistem reserved, ini adalah file drive-nya yang dikhususkan untuk sistem ya. Ini tidak akan muncul di drive nanti karena ini digunakan untuk file system sebagai cache ya, jadi agar sistem berjalan lancar. Nah, di sini kita harus hati-hati ya, jangan sampai kita salah memilih drive, karena di sini tidak seperti di Windows Explorer. Kalau kita dulu menamai ini drive-nya ada namanya, mungkin di sini tidak muncul namanya, tapi kita harus ketahui ukurannya. Biasanya posisi C itu kedua ya setelah sistem reserved, dan kita harus ketahui ukurannya biasanya berapa giga kapasitasnya. Misalkan di sini 30 giga. Nah, pilihlah di situ ya, di tempat ini. Dan disarankan untuk di delete dulu ya, supaya drive tersebut dalam keadaan kosong ya, tidak ada file. Kalau ada file di situ dikhawatirkan nanti penuh, kemudian menggagalkan penginstalan. Pilih drive ini, kemudian pilih format atau delete ya. Boleh delete, boleh format. Ini otomatis akan terhapus ya di dalamnya. Kemudian kalau sudah fix, dipilih yang ini, yang C-nya ditempatkan di sini sistem yang akan kita install itu, kemudian pilih next. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu ya, karena ini proses penginstalan. Ini akan terjadi restart beberapa kali ya dalam rangka penginstalan ini, tapi jangan khawatir, itu biasa ya. Nah, ketika restart pertama kali disarankan kita untuk mencabut dulu flash disk ya, karena di beberapa kasus itu akan balik lagi ke yang tadi opsi awal karena booting lagi ya. Disarankan kalau sudah fase ini atau tahap yang ini, kita cabut aja flash disknya, atau mau ke langkah yang pertama, jadi disetting lagi BIOS-nya ke pengaturan awal lagi, boleh seperti itu ya. Kemudian hubungkan lagi flash disk-nya.
Nah, setelah restart nanti disarankan untuk dicabut dulu ya. Nanti akan berlanjut lagi, kemudian hubungkan lagi flash disknya. Takutnya ada file yang meminta lagi gitu ya, meminta lagi file yang ada di flash disk. Hubungkan lagi. Nah, setelah restart yang kedua biasanya akan muncul menu pengaturan dasar dari Windows 10. Yang pertama, let's start with region ya. Jadi kita ditanyakan region kita berada, pilih Indonesia misalkan. Ya, selanjutnya tipe dari keyboard ya. Keyboard kita yang paling sering umum kita gunakan ada US ya, United States. Dan selanjutnya kita disuruh untuk memilih section keyboard layout. Ini maksudnya karena Windows 10 ini dikasihkan bukan hanya untuk PC ya, tetapi juga sangat direkomendasikan dalam bentuk tablet. Jadi di sini ada menu keyboard layout. Keyboard layout ini apabila kita menggunakan tablet ya, atau PC kita itu apa ya namanya, jadi bisa dirubah ke dalam bentuk tablet. Beberapa ada ya, merek apa itu, ada yang laptop bisa dilipat menjadi tablet. Nah, ini akan muncul sendiri keyboard layar sentuhnya akan muncul. Ini maksudnya keyboard layout ini adalah keyboard layar sentuh. Kemudian kita ditanya juga untuk setup PC ini digunakan untuk personal atau organisasi. Itu sebetulnya tidak terlalu penting ya, boleh pilih yang mana saja. Yang selanjutnya ini ada juga kita ditanyakan untuk akun Microsoft. Ini layaknya kita kalau punya Android nih. Kalau Android kan miliknya Google, kalau ini Microsoft juga memiliki akun online juga yang namanya Microsoft Store ya. Ini tahap ini bisa kita lewat saja ya, nanti juga bisa ya setelah muncul Windows-nya. Ini bisa kita lewat saja. Yang ini juga sama. Ini banyak fitur-fitur ya. Jadi zaman sekarang itu perusahaan OS itu berlomba-lomba membuat aplikasi seperti Google ya. Seperti Android. Android juga ada Google Play Store. Dan ini juga Microsoft juga punya Microsoft Market namanya. Ini sama sistemnya ya. Dan dulu juga pernah Microsoft itu bikin seperti Android ya, namanya Microsoft Phone kalau nggak salah, merek Nokia ya, itu OS-nya Microsoft Phone ya. Dan ini kelanjutannya, jadi dimunculkan di Windows. Kita bisa lewat juga ya. Nah, ini kita seperti biasa ini dari sebelumnya, di versi Windows sebelumnya juga kita ditanyakan who's to use this PC. Ini kita memberi nama dari PC ini. Itu bebas ya, kita beri nama siapa. Itu akan menjadi nama PC ini ketika menyala ada login ya. Kemudian do more across device with activity history. Ini salah satu fitur dari Windows 10, yaitu ketika kita menggunakan beberapa aplikasi akan muncul di urutan di atas. Jadi yang paling aplikasi yang paling kita sering gunakan akan selalu muncul di Explorer itu ada menu khusus. Ini bisa dimunculkan ataupun tidak adakan, nanti juga bisa ya. Nah, kemudian setting
location, itu untuk GPS, diagnosis data dan sebagainya. Ini bisa kita atur sedemikian rupa dan bisa juga kita skip aja. Dan beginilah tampilan Windows 10 ya. Windows 10 ini seperti yang saya gunakan ini nih. Ini adalah Windows 10 juga. Nah, yang seperti saya gunakan juga ini adalah Windows 10. Nah, mungkin itu saja ya, sekedar sharing ilmu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang mau ditanyakan nanti pada sesi Q&A ya, question and ask, yang akan dipandu oleh moderator. Mungkin untuk sementara cukupkan sekian. Mudah-mudahan tidak puas biar bertanya ya, dan mohon maaf apabila dalam kata-katanya belepotan. Silakan saya persilakan kembali kepada moderator untuk memandu acara selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sorry. Mana Pak Ansari?